Dr. Andes Budi Dayanto, yang saya hormati Ibu Tri Sarjana Pendidikan selaku Fasilitator Daerah Jawa Tengah. Tidak lupa Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Ngundangrejo sebagai rekan sejawat. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula SMP Negeri 2 Ngundangrejo ini dalam kegiatan diseminasi praktek baik 7 jurus BK hebat dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu ngantuk? Ya. Jujur sekali. Bapak Ibu sumuk? Kalau sumuk mari kita dinginkan dengan es teh jumbo. Mohon Bapak Ibu. Sudah disediakan dari Bu Retno tadi menyediakan es teh jumbo. Wow, ini cocok sekali. Hawanya panas, minumnya es teh jumbo. Begitu. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini akan diadakan diseminasi berbagi praktek baik 7 jurus BK hebat. Pada bulan lalu Bapak Ibu itu hasil dari BIMTEK yang bertempat di BBGTK khusus untuk Karanganyar itu dihadiri 32 peserta Bapak Ibu. 32 peserta. Ada 4 yang menjadi sampelnya. Nah, salah satu yang ditunjuk adalah SMP Negeri 2 Ngundangrejo tercinta kita. Tepuk tangan untuk SMP kita. Luar biasa semuanya Bapak Ibu. Dan juga sudah hadir di sini fasilitator daerah Jawa Tengah ada Ibu Tri. Selamat siang Ibu Tri. Terima kasih sudah hadir. Akhirnya kita bisa berjuang kembali, bertemu kembali Ibu. Bisa bertemu di SMP sini. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini sebelum dimulai kami mohon kepada Bapak Dr. Andes Budi Dayanto untuk memberikan sambutan. Monggo Bapak Budi. Baik Bapak Ibu, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan kepada Bapak Budi untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Tri Sarjana Pendidikan, Magister Konselor OTW. Secepatnya mudah-mudahan amin. Yang kami hormati pula teman-teman guru staf tata usaha SMP Negeri 2 Ngundangrejo, terkhusus Ibu Santi dan teman-teman BK yang saat ini akan melaksanakan tugas diseminasi. Diseminasi itu kalau bahasa saya penukaran, pengimbasan itu, betul pengimbasan. Pertama dan utama tentu mari kita di siang hari yang cukup hangat dan menyengat, namun kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Semoga
acara yang telah kita rencanakan ini nanti bisa berjalan dengan lancar mulai dari awal sampai akhir, dan sangat besar manfaatnya bagi kita, terutama langsung bangsa kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Ibu bapak yang kami hormati, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada saat sesi workshop sebelum sholat Jumat tadi, bahwa sore ini adalah masih jadwal sesi tugas mandiri workshop, kemudian dijamak dengan diseminasi. Jadwalnya kan pukul 14 sampai pukul 15. Nah, mudah-mudahan nanti jamak kosong ya. Tergantung kontrak itu kan video itu mungkin coba cedak. Coba cedak apa? Sesuai dengan tema atau materi yang akan disampaikan dalam acara diseminasi ini adalah 7 jurus BK hebat. Seperti apa nanti 7 jurus BK hebat ini bersama Bu Santi Husniawati Mah SPD yang telah beberapa waktu silam bersama Bu Tri Mulaksik dan kawan-kawan fasilitator maupun narasumber bertempat di mana kemarin di BPK juga telah mengenyam berbagai macam pengetahuan untuk membimbing anak-anak kita lengkap dengan berbagai macam keunikannya, sampai memiliki potensi yang belum kita gali sepenuhnya. Mengapa BK saat ini menurut Menteri kita, Mendikbudrismen, dicanangkan satu pokok penting di samping kita sebagai guru mata pelajaran juga mesti harus menguasai tentang teknik-teknik perbekaan. Istilah baru perbekaan ya. Karena kita mengajar juga memiliki tugas mendidik, sehingga nanti walaupun yang menyampaikan itu teman kita sendiri, bukan yang kita lihat, bukan yang menyampaikan, tapi materinya nanti kita dengarkan bersama, kita ikuti. Saya yakin sedikit banyak akan membawa kemajuan, paling tidak menambah wawasan kita atau menguatkan kompetensi kita dalam kalau dalam bahasa Jawa itu memonah itu budawentah itu dalam bahasa pendidikannya membimbing ya, secara total. Tentu dalam waktu yang relatif singkat ada sesuatu hal yang kurang jelas atau bagaimana, nanti silakan dimanfaatkan untuk berdiskusi, tanya jawab, sharing. Dan kita alhamdulillah ada Putri Mulaksik, terima kasih atas dukungan sepenuhnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ngestrending mendampingi pada saat diseminasi, sehingga manakala ada sesuatu hal yang perlu nanti mendapatkan penjelasan secara khusus atau secara detail, monggo nanti kami juga ikut langsung kawruh tentang perbedaan itu. Karena dulu waktu kami kuliah itu hanya 2 SKS BK itu, tapi juga alhamdulillah masih ingat sampai sekarang. Dosen saya namanya Muhammad Badawi. Kalau memberikan materi tentang ada dengar dia di IKIP Yogyakarta. Ya. Tahun berapa Ibu? Tahun 2004. Oh, saya sudah merantau itu. Jadi saya dulu tahun 90. Iya. Ya, 90 saya PPS Gila Kuburan ke Jogja itu. Ya, dengan sudah itu saja. Iya, masya Allah satu kampus ya. Reuni ya. Iya, ini reuni yang tidak disengaja ini. Mahasiswa ini Jogja betul Pak. Ijazah kami juga asli Pak. Asli ini ijazahnya. Sehingga BK itu betul-betul membantu kami pada saat kami terjun di pendidikan, walaupun saya tidak mengajar BK. Ya,
betul Bapak Ibu yang belum pernah mengenyam istilahnya materi BK, betul walaupun hanya 2 SKS itu saya bisa merasakan begitu pentingnya. Dulu sebelum di SMP ini kami sebagai dosen di SMK Muhammadiyah, itu juga BK. Muridnya pun luar biasa karena saya mau jadi terkenal. Di akhir sambutan kami mengapresiasi kegiatan ini, sekaligus terima kasih kepada instansi BPK diwakili oleh Bu Fitrasi menetapkan sekolah kami sebagai pilot project untuk diseminasi, sehingga ini merasa kami bersyukur mendapatkan ilmu ya, tidak semua sekolah ditunjuk dijadikan sebagai tempat untuk diseminasi, sehingga ilmu yang kemarin didapat oleh dan teman-teman langsung tidak lama disampaikan kepada kami, kepada teman-teman. Segala hal yang berkaitan dengan fasilitas penyelenggaraan ini, manakala ada hal yang kurang berkenan terlebih kepada Ibu, mohon untuk dimaafkan karena ini sebuah ini ya, yes, tidak apa-apa Ibu ya, yes. Tidak ada apa-apa jika ada minuman ini. Dan yang penting nanti pelaksanaan diseminasi bisa berjalan lancar. Terima kasih dan selamat melaksanakan tugas Bu Santi. Kemudian teman-teman selamat mengikuti. Besar harapan kita ilmu yang akan kita dapat sangat bermanfaat bagi tugas-tugas kita secara kedinasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas sambutannya. Bapak Ibu katanya kalau tak kenal itu maka tak sayang. Maka dari itu dipersilakan kepada Ibu Tri untuk memperkenalkan diri. Monggo Ibu Tri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbas jamu kalih nyawang wong ayu. Najan awakku lemu aja gawe lesu. Ya, khusus Ibu. Tumbas jamu kalian es degan. Yang lemu-lemu jangan bikin deg-degan. Ini yang deg-degan tuh Bu Santi, dari kemarin tuh deg-degan terus gitu ya. Jadi alhamdulillah alamin. Yang pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tiada tara ya, sampai di sini pertama kalinya saya Bapak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Budi, Masya Allah kelihatan sekali aura bijaksananya, aura kepemimpinannya, sosok leader di SMP 2 Kudanrejo ya. Dan saya melihat energi positifnya itu nular semua ke Bapak Ibu semua di sini, dari Pak Kepala Sekolah, Masya Allah. Sampai hari ini harusnya Bapak Ibu sudah mundur, gitu kan? Ya, bisa. Tapi insya Allah ya Bapak Ibu, memang kadang-kadang ikhlas itu harus dipaksa. Ya, diawali harus dipaksa dulu ya. Saya sebenarnya juga nggak pengen jauh-jauh ya, tapi alhamdulillah dengan diberikan kesempatan saat ini saya bisa kepanggil Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sambutan yang luar biasa. Terima kasih Bapak bersama keluarga besar SMP 2 Kudanrejo ini. Semoga nanti ya infak kita, sedekah kita, waktu kita hari ini membawa kemajuan dan membawa inspirasi bagi siswa-siswi khususnya di SMP 2 Kudanrejo ini. Yang kedua, sholawat salam semoga tercurah kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak kita ternyata satu alma mater Bapak. Jadi, saya lulusan UNY juga Bapak, bimbingan konseling, lulus tahun 2004. Kemudian harusnya saya tuh di sini hanya duduk menyaksikan Bu Santi ya, tapi kan nggak elok kalau saya itu sopo gitu ya, tiba-tiba kok datang di situ gitu.
Mohon izin, saya asli Jogja Bapak Ibu. Jadi saya merantau di Cilacap sejak tahun 2010. Saya Jogja ini pun condong catur Bapak. Jadi suami, oh saya lahirnya di Prambanan Pak. Saya SMP 1 Prambanan Bapak alumni. Oh sama juga, oh Masya Allah. Harusnya saya tadi bawa gula teh, ya ini ketemu senior. Saya itu Pak Daryoto, kepala sekolahnya. Ya. Saya lahir di Prambanan, kampungnya Sawit. Ya. Bapak Ma'anu, kenal banget ini dengan kampung saya. Pak nanti ngobrol lagi Pak. Ini dengan Bapak Ibu, Masya Allah ini rezeki saya ini, Masya Allah ya. Rezeki saya nggak salah kan Bu Santi ya? Ya, ini betul. Nggak salah saya kemarin tuh merayu Bu Santi untuk termotivasi mendiseminasikan pada Bapak Ibu guru. Kalau nggak kayak gini, kayaknya beberapa temannya Bu Santi itu ya bagus sih kerja kerasnya, tapi lebih ada effortnya itu, dan Bapak Ibu guru lain semuanya dalam memahami 7 jurus BK ini. Saya sekarang di SMA Negeri 1 Jeruk Legi Bapak mengampu BK sama sekolahnya. Sekolah saya juga mepet mewah ya, mepet sawah gitu ya. Kemudian di atas bukit, jadi yang lain kena banjir, sekolah saya nggak kena banjir gitu. Kemarin Cilacap sempat banjir. Alhamdulillah saya di sini 4 hari terakhir. Besok tinggal koordinasi dengan BPGTK lagi. Saya ditemani anak saya yang nomor 2 kebetulan sedang menempuh studi di UNS. Jadi saya nggak sendiri, Bapak Ibu, rezeki yang kesekian kalinya saya ditempatkan di Karanganyar itu, Masya Allah. Amin. Semoga Bapak Ibu hari ini bisa menyimak, dan kemudian harapannya tidak hanya menyimak ya, cuma bagaimana kita menginternalisasi bersama-sama apa program kementerian yang terbaru ini. Salah satunya ada 7 jurus BK hebat ini adalah program unggulannya Pak Menteri ya, sehingga nanti selain PM ada nih yang ikut pelatihan PM juga ada nih ya? Ada nih ya. Selain PM 7 jurus BK hebat ini juga salah satu yang menjadi program unggulan dari Pak Menteri gitu. Bapak Ibu, saya sama sebenarnya dengan Bapak Ibu semuanya, sama-sama guru, tidak ada perbedaan. Saya dengan Bu Santi itu juga bedanya cuma waktu Bu. Saya lebih dulu belajar gitu ya, tapi intinya kita belajar bersama. Dan kemarin Bu Santi salah satu peserta dari kelas saya itu kemarin, saya itu langsung ketika mau supervisi itu langsung terbesit, kayaknya yang energy friendly micro teachingnya itu bagus kayak gitu ya. Salah satunya adalah Bu Santi ini. Tepuk tangan buat Bu Santi. Jadi setelah tahapan-tahapan ini kita sudah melihat hasil UCL Bapak Ibu guru ya. Memang Bu Santi ini saya langsung terbesit, oh ini pasti guru yang selalu dinanti anak-anak gitu ya, yang senantiasa menginspirasi gitu. Nah sehingga Bapak Ibu 7 jurus BK ini adalah milik kita semuanya. Jadi kadang ada yang keliru 7 jurus guru BK hebat ya, makanya gurunya nggak ada nih Bapak Ibu, karena yang hebat itu adalah BK ya, yang menghebatkan itu adalah semua guru, tidak hanya guru BK tapi guru mapel, guru wali terutama ya, kemudian dan terkhusus untuk guru BK. Nah inilah yang akan menjadi implementasinya nanti seperti yang diaturkan sama Bapak Kepala Sekolah. Semua nanti harus bisa berperan sebagai guru BK, karena saking urgentnya guru BK ini, salah satunya adalah problematika siswa-siswi kita, murid-murid kita itu semakin hari kok tidak semakin berkurang tapi semakin bertambah. Nah salah satu contoh misalnya kasus bunuh diri ya,
Nah ini satu tahun, setiap tahunnya itu hampir naik 13-17% di data statistik kita itu. Kalau Karanganyar mungkin relatif lebih kecil ya, tapi kalau Cilacap itu semuanya prestatif Pak. Ya bunuh dirinya, ya HIV-nya, ya pernikahan dininya, ya perceraiannya gitu ya. Cilacap itu luar biasa. Jadi kalau kota lain itu 1/70-nya gitu ya. Kalau Cilacap itu 70 kali lipatnya. Nah, semoga ini menjadi salah satu solusi ya untuk program ke depan. Ya, entah itu 5 tahun, entah itu berapa tahun yang akan datang. Kita berharap Bapak Ibu guru itu menjadi ujung tombak dari perbaikan semua problematika yang ada di sekitar kita, terutama di lingkungan pendidikan. Bapak Ibu, tak elok kalau saya berpanjang lebar ya, siji songo pitu wolu. Apa itu Bu? Ya, itu tahun lahir saya Bapak Ibu. Dan sebentar lagi saya usianya sudah berkurang ya, tanggal 25 besok gitu ya. Ya, ya. Monggo acara kita wiwiti. Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga bisa fokus ya sampai jam berapa Mbak? Katanya Bu tuh cukup 30 menit ya, nanti tergantung Bu Santi. Kalau saya menunggu, nanti kita doakan Bapak Ibu setelah ini adalah masih melalui proses seleksi. Bu Santi ini nanti akan memberikan apa yang OJA terakhir hari ini, kemudian sekitar pertengahan November nanti ada pengumuman sebagai fasilitator daerah. Ya, semoga nanti lulus ya Bapak Ibu. Nah, tugas selanjutnya kalau Bu Santi lulus, nanti Bu Santi yang menjadi perpanjangan tangan dari BPGTK selanjutnya, khususnya Kabupaten Karanganyar. Amin ya. Ya Bu, berarti keluar dinas terus, menjalankan dinas terus, itu problemnya Bapak Ibu. Saya pun juga begitu gitu ya. Jadi ketika ada program baru, ya itu resiko. Karena kita juga nggak bisa menolak, itu juga nggak bisa ya, karena ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai ASN, sebagai bawah dari kementerian, maka ya menjadi satu efek dan resikonya untuk bagaimana kita nyambung bareng-bareng gitu. Bapak Ibu, wonten mawon, semoga nanti Bu Santi bisa memfasilitasi kami semuanya. Amin. Katanya Bapak Ibu guru semakin cepat semakin baik. Kayaknya hatinya seperti itu. Terima kasih apabila kehadiran saya mengganggu kenyamanan Bapak Ibu guru dalam beristirahat atau menjalankan tugas lain. Mohon diikhlaskan dan dimaafkan di Bapak Ibu. Ya, moga sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Tri. Terima kasih. Apa yang dikatakan Ibu Tri membuat saya deg-degan, semakin takut untuk menyampaikan materi Ibu. Baik Bapak Ibu, kegiatan akan segera kita mulai. Agar tidak ngantuk, kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu. Kayaknya ada yang ngantuk, kelihatan pegang HP tapi ternyata sudah sampai Jakarta. Kita tepuk tangan semangat. Kita tepuk semangat dulu. Oh, caranya dulu. Jadi yang Bapak Ibu Pramuka ini bisa. Ada Mbak Amin, ada Mbak Mukti, dan Mbak Musa. Dulu kan tenang. Oh iya, ada kakak ayo Mas Adit. Ngapunten pinjeminnya Ji. Mas Adit, ayo ben semangat dulu Mas.
Tepuk semangat apa tepuk pramuka ini? Tepuk semangat. Gua pernah Padahal Bapak tepuk pramuka itu. Ya, jadi kan ini Bapak Ibu yang mau tepuk semangat seperti kita berada di kelas ya. Nanti kita menjadi anak-anak. Mengajak anak-anak kita biar semangat lagi di dalam melaksanakan pembelajaran. Nah ini nanti tepuk semangat untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan di siang hari ini. Ya, kita mulai. Tepuk semangat. Iya, belum ya? Nah, ini Contohnya itu panjenengan, saya yang ngabani. saya yang ngabani. Jenengan yang memberi contoh aktivitasnya. Contohnya Pak, bisa ini. Tepuk semangat. Semangat. Ini juga pada senang-senang. Saya bingung. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai untuk diseminasi berbagi praktek baik. Bapak Ibu, 7 jurus BK hebat. Nah, ini ada dasar hukumnya Bapak Ibu. Tujuh jurus BK hebat. Dasar hukumnya adalah dari Permendikbud nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Nah, bahwa peraturan ini menegaskan semua guru itu wajib menjadi pembimbing yang disebut dengan guru wali. Jadi beda dengan wali kelas nih Bapak Ibu. Nah, kalau wali kelas itu kan kaitannya dengan administrasi. Tapi kalau guru wali itu tugasnya yaitu memberikan pendampingan akademik, pengembangan karakter, serta keterampilan sosial emosional kepada murid secara berkelanjutan hingga akhir masa belajar. Jadi memberikan bimbingan itu sampai anak-anak itu lulus sekolah. Nah, guru wali itu membimbing siswa itu kira-kira satu guru itu ada 10 sampai 20 siswa. Jadi guru wali itu diposisikan Bapak Ibu tidak berdiri sendiri, melainkan berkolaborasi dengan guru BK dan wali kelas. Jadi guru wali itu semua guru bisa menjadi guru wali. Nah, kemarin saya buka di info GTK. Kenapa info GTK saya kok tidak valid belase? Nah, ternyata ada kendala, belum ditulis guru wali. Oh, ternyata guru wali itu semua untuk guru. Jadi seperti itu Bapak Ibu namanya. Menurut Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Abdul Mukti Bapak Ibu, guru BK yang selama ini menjadi garda terdepan dalam membangun fondasi mental yang kuat bagi generasi yang kuat. Ternyata guru BK di Indonesia itu masih kurang banyak dibandingkan dengan jumlah siswa yang harus dilayani. Di Gunungrejo saja Bapak Ibu, di SMP 3 Negeri Gunungrejo itu tidak ada guru BK-nya, padahal SMP-nya SMP negeri. Di Gunungrejo 1 jumlah muridnya ada 700 lebih, guru BK-nya cuma 2. Di Colomadu itu jumlah muridnya juga 700 lebih, guru BK-nya cuma 1. Nah, itu adalah keinginan dari pemerintah karena kurangnya guru BK, makanya beliau Bapak Menteri itu membekali keterampilan bimbingan konseling kepada semua guru. Jadi tidak hanya guru BK saja, tetapi juga guru non BK.
Selanjutnya ini dari Dirjen GTK, ada yang sudah kenal dengan Ibu Nunu, Bapak Ibu? Sudah. Panjenengan ketemu di mana, Pak? Oh, ini. Oh iya, kalau Blasis, oh iya, Blasis kan guru penggerak, berarti sudah kenal ya, Bu. Oke, luar biasa. Saya kapan ketemunya? Kita kapan ketemunya, Bapak Ibu? Sekarang, dalam ini. Sebentar lagi Putih pensiun, siapa tahu bisa ketemu. Kalau ini menurut Ibu Nunu, bahwa Kemendikbud mengambil langkah strategis mengoptimalkan potensi yang ada, yaitu melakukan penguatan kapasitas bagi guru BK dan guru non BK. Karena menurut beliau tidak semua guru itu mempunyai keterampilan bimbingan dan konseling. Maka mereka memberikan keterampilan bimbingan dan konseling itu tidak hanya untuk guru BK, tapi untuk semua guru. Nah, dan mereka juga sudah menyiapkan modul yang dikemas dengan bahasa yang sangat ringkas, yang diharapkan kita pelajari, kita praktekkan kepada siswa kita. Yaitu mereka menamainya dengan 7 jurus BK hebat. Gimana Mas Adi? Kayak silat, siap gitu Mas Adi. Iya. Gimana Mbak Muti? Iya, siap, iya gitu. Kalau dari Jepang apa Korea Pak? Dari Jepang. Ya mereka menamainya 7 jurus BK hebat. Kenapa kok pakai jurus ya? Begini Bapak Ibu, di Indonesia itu kan terkenal dengan silat. Anak-anak itu kalau mendengar silat itu kayaknya bisa mengena. Dan nilai yang terkandung di jurus itu kan seni bela diri itu mengandung kelenturan, mengandung kelembutan, mengandung persaudaraan, perdamaian, pengendalian diri dan kasih sayang. Jadi harapannya itu 7 jurus BK itu kan mengandung itu semua. Kita praktekkan di dalam sekolah. Nah, ada itu semua begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini ada jinglenya. Untuk lebih menyemangati, kita dengarkan bersama-sama ya. Jingle bell, Ya. jingle bell. Mari Bapak Ibu kita simak bersama jingle 7 jurus BK hebat. Kalau bisa menyanyi ini boleh kok Bapak Ibu untuk ikut menyanyi.
tua kepalaku kelihatan terasa besar. Bapak Ibu, di dalam lagu tadi, jingle tadi kita bisa melihat ya, anak-anak yang begitu gembira saat di sekolah, kedekatannya dengan Bapak Ibu guru itu sangat terlihat, potensi juga terlihat, tadi ada yang ngedram juga. Nah, harapan pemerintah itu sama di sekolah kita itu, diharapkan sekolah itu menjadi tumbuh kembang anak merasakan nyaman, anak merasakan gembira, semangat untuk ke sekolah. Bapak Ibu kira-kira siap tidak kalau kita membuat sekolah kita menjadi seperti jingle ini Bapak Ibu? Siap semangat gitu Bapak Ibu? Siap semangat. Yang penting kan ada niat dulu. Nah, seperti itu. Nah, 7 jurus BK hebat itu Bapak Ibu diantaranya. Nah, ini Bapak Ibu. Ada yang pertama, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Sebenarnya dari 7 jurus BK hebat itu Bapak Ibu itu sudah tahu semuanya. Cuma pemerintah itu pengen kita lebih menguatkan kembali seperti itu. Kita langsung menuju jurus yang pertama. Ya. Sangat luar biasa sekali Pak Alwan. Betul, jurus 1 siap. Nanti jurus kedua kita pikirkan lagi. Jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Harapan kita atau harapan dari pemerintah itu bahwa guru BK dan guru non BK itu mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen. Bapak Ibu, kadang itu kan anak-anak kita itu berpotensi, berbakat, tapi mereka tidak tahu. Mereka kadang mau ikut ekstra apa, ikut-ikutan. Melu ekstra apa awakmu? Aku pengen melu pramuka, aku yo melu. Aku pengen ekstra karawitan misalnya. Aku yo melu. Jadi kita sebagai guru wali, sebagai guru pembimbing diharapkan untuk membantu anak yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi mengarahkan potensinya di mana, bakatnya di mana agar bisa berkembang secara optimal. Jadi tidak mandek, tidak sia-sia begitu nih Bapak Ibu. Dan di sini ada konsep yang akan kita pahami, ada kecerdasan majemuk, ada gaya belajar, dan ada pengenalan minat dan bakat. Kita ambil salah satu Bapak Ibu, kita panggil yang kedua, gaya belajar. Nah, gaya belajar itu ada berapa? Oh, ada 3. Yang pertama apa Bu Lasih? Auditorial ya, auditorial. Yang pertama auditorial. Yang kedua apa Ibu Mukti? Visual. Yang ketiga? Yang ketiga apa Pak Al? Kinestetik. Pak Al ini hari ini sangat luar biasa sekali. Oh, karena disponsori oleh Es Teh Jumbo, rajanya Es Teh. Iya Bapak Ibu, rajanya Es Teh yang sangat menyegarkan sekali. Bapak Ibu, panjenengan bawa HP semua. Lah ini apa? Ini apa? Oh iya, mohon Bapak Ibu HP-nya dipegang semua. Coba kita akan mengetahui gaya belajar kita dan nanti kita bisa praktekkan ke anak kita. Kita mencoba gaya belajar. Oh, saya itu termasuk gaya belajar yang mana? Itu ada aplikasinya di Google, Bapak Ibu. Panjenengan buka Google Chrome-nya, panjenengan ketik Aku Pintar. Itu aplikasi, makanya kita mencoba pengen tahu, oh gaya belajar ini termasuk sendiri atau jane. Aku Pintar itu panjenengan ketik tes gaya belajar. Itu lumayan Bapak Ibu, ada kayak
sekitar 30 soal kayaknya. Kalau pengen lebih cepat, gitu aja. Pak Ustadz, itu kan cepat. Nanti akan kita ketahui gaya belajar kita itu termasuk kinestetik atau visual atau auditorial. Gimana berarti? Ya ini ikut tes dulu. Kalau tidak enak diminum dulu es tehnya. Monggo Bu Tuti, ini dari tadi kayaknya belum dicoblos untuk diminum ini. Alah wis ketemu aku nek langsung nyale gawe berarti Oh no. penjelasannya wong aku yo berani. Terus nonton visual kan murah. Kan sudah ketemu. Oh berarti sudah cukup Bapak Ibu. Nah, apa sih gunanya kita mengetahui gaya belajar? Itu kita untuk siswa Bapak Ibu. Misal seperti yang saya katakan tadi, untuk mengetahui anak itu bakatnya di mana, potensinya di mana. Jadi misal ikut ekstra itu kita bisa memilihkan mereka seperti itu, jadi tidak ikut-ikutan. Sudah Bapak Ibu, sudah cukup? Nah, yang mau saya tanyakan, Bu Nina, panjenengan di mana? Oh di sini. Sudah panjenengan klik-klik kayak aku pintarnya panjenengan di termasuk di gaya belajar yang mana Bu Nina? Visual kinestetik. Oh, pas sekali. Karena panjenengan itu seorang guru tari. Ya. Harusnya enggak di Nggak pribon. auditori. Protes ya. Dia protes ini. Jadi ini ceritanya berarti Bu Nina ekstranya manut sama Pak Alwan ini. Orang motor yang krungu sithik ge gendang. Baik Bapak Ibu, kita menuju jurus berikutnya. Jadi gaya belajar tadi ya Bapak Ibu untuk membimbing anak agar bisa sesuai dengan minat, bakat, potensial, dia bisa mengikuti di ekstra yang mana. Bapak Ibu, ini ada link jurus 1. Kita skip mawon ya Bapak Ibu. Kita nanti di minggu depan atau lain hari kita belajar bareng lagi. Skip Bapak Ibu? Oh gitu, rampung sampai itu sakit rampung gitu gitu. Kita menuju jurus yang kedua yaitu kelola emosi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, anak didik kita itu atau murid kita itu terkadang kan di kelas itu kesenggol sidik mulai pempeng, diceluk tidak sesuai dengan namanya, langsung padam sampai seperti ini. Nah, kita sebagai guru diharapkan bisa membimbing mereka untuk mengelola emosi mereka. 5 komponen pembelajaran sosial emosional diharapkan siswa itu menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil berelasi. Kalau anak-anak itu tidak mudah emosi, itu akan berteman itu akan mudah, dan relasi teman itu akan lebih banyak lagi. Yang kelima yaitu peduli sosial. Biasanya kalau anak yang tidak mudah marah itu dia itu sosialnya tinggi, ya. Sosialnya tinggi, temannya banyak, mudah berempati pada temannya. Ini ada jurus lagi. Gimana Bapak Ibu? Lanjut. Nah, kita lanjut yang ketiga. Jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Apa sih resiliensi atau daya lenting itu? Tadi yang satunya mana ya tadi? Oh, pinjam dulu nih Pak Ustadz. Atau panjenengan yang membacakan monggo nyuwun tulung. Nah, monggo Pak Ustadz. Kalau yang membaca Pak Ustadz itu beda dengan yang membaca guru kita. Nah, monggo. Tahu dulu. Ya, dari syaitan. Terus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Resiliensi atau daya lenting, kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Oh, cukup. Terima kasih. Jadi daya lenting, Bapak Ibu, pernah kita mengalami kegagalan tidak? Pak Rananto, siapa ini?
Pak Tamanto pernah mengalami kegagalan? Oh, udah hal yang biasa, wajar ya. Kalau gagal bagaimana Pak Tamanto? Kalau gagal? Harus tenang dan berusaha mencari teman untuk Bangkit kembali. Wah, tepuk tangan untuk Pak Tamanto. Bapak Ibu guru pasti ya juga mengalami kegagalan. Saya pun juga. Tapi kita tidak boleh patah semangat. Nah, ini yang harus kita tularkan kepada siswa kita. Terkadang kan ada anak saat ulangan nilainya kurang, ada yang nilainya tinggi. Nah, yang kurang ini anak terkadang itu tidak semangat. Nah, tidak semangat malah orang nilaiku saat ini. Tapi kita sebagai guru bagaimana menciptakan membimbing anak itu agar semangat kalau di ulangan berikutnya dia bisa semangat dan mendapatkan nilai yang lebih tinggi seperti itu. Ini tumbuhkan resiliensi. Menumbuhkan resiliensi atau daya lenting yaitu Bapak Ibu menumbuhkan daya lenting anak dalam menghadapi kesulitan. Nah, jadi anak walaupun menghadapi kesulitan dia tetap semangat. Mengajarkan pola pikir bertumbuh, membantu anak bangkit dari kegagalan, memberikan umpan balik yang membangun. Oke, jurus ketiga sudah, menuju jurus yang keempat. Jurus yang keempat adalah jaga konsistensi Bapak Ibu. Guru mampu menumbuhkan pembiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Secara rinci bisa dijabarkan Bapak Ibu bahwa guru memberi bimbingan untuk menumbuhkan kebiasaan positif. Misal, anak-anak kita itu kan tidak semuanya itu mempunyai kebiasaan positif. Contohnya, kadang anak-anak itu kalau sudah makan itu tempat sampahnya itu buangnya sembarangan, iya. aku tempat anaknya Sampahnya dibuang di sembarangan. Saya diprotes terus sama Pak Ustadz ini. Jadi kita memberi bimbingan menumbuhkan kebiasaan lendo kalau habis makan tuh yuk kok ditaruh tempat sampah. Dibiasakan seperti itu. Itu adalah kebiasaan yang positif. Nah, ini juga ada guru memberi bimbingan untuk menghilangkan kebiasaan yang negatif. Itu tadi yang sudah dilakukan, ngandani muridnya, nek buang sampah di tempat sampah, karena ada anak yang buang sampah tidak pada tempatnya. Itu kebiasaan yang negatif. Selanjutnya, guru bisa menjadi inspirator bukan hanya motivator. Jadi kita itu bisa menjadi contoh. Contoh di sampah tadi, kalau Bapak Ibu jalan, oh kok ono sampah tak jumute, tak buang di tempat sampah. Dalam muridnya melihat, wah Pak Arwan tuh suka buang, nanti menjaga kebersihan luar biasa sekali. Ada sampah aja kudunya ini murid yang buang, tapi Pak Guru ini wah hebat buang sampah pada tempatnya. Mau saya tiru ini. Nah, betul Pak Arwan? Padahal Pak Arwan kan beragama. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Katanya begitu Pak. Oh iya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita menuju jurus yang ke-5. Jalin koneksi. Guru mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Tanpa kerjasama Bapak Ibu tidak akan terkoneksi dengan yang lain. Langsung terjadi Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Yang keenam, kita kan dengan sejawat. Yang keenam ada bangun kolaborasi. Diharapkan guru BK dan guru kelas itu menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan, karakter, dan pengembangan
potensi secara maksimal. Jadi kita itu sebagai penghubung Bapak Ibu, penghubung untuk kolaborasi antara siswa, antara guru, keluarga, dan pihak-pihak yang lain begitu Bapak Ibu. Untuk pengembangan potensi murid secara maksimal. Kita menuju jurus yang terakhir. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Minum dulu rajanya es teh. Yang terakhir yaitu menata situasi. Guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Seperti isi dalam lagu jingle tadi Bapak Ibu. Nah, di sekolah itu kan ada kepala sekolah, ada ibu guru, ada staf TU, ada kantin, bahkan mungkin ada Pak Satpam. Jadi ekosistem itu akan berperan sesuai tupoksinya masing-masing yang membuat anak didik, membuat gurunya semua menjadi aman, nyaman, menggembirakan. Harapannya seperti itu Bapak Ibu, dan murid akan bertumbuh kembang secara maksimal. Begitu Bapak Ibu. 7 jurus sudah kita pelajari bersama. Tepuk tangan untuk 7 jurus BK hebat. Jadi ini bukan untuk BK saja Bapak Ibu, jadi untuk kita semua. Jadi selain 7 jurus BK hebat yang kita pelajari bersama, pemerintah itu juga memberikan metode gimana caranya nek murid kuwi di dalam kelas itu yo semangat, orang ngantukan. Jadi yo menumbuhkan apa ya? Itu tadi semangat anak, tidak protes atau bagaimana pengen pulang tidak. Nah, metode yang pemerintah berikan itu yaitu melalui metode ARKA. 4 langkah dalam pembelajaran didasarkan pada cara kerja otak kita dalam belajar yang mencakup 4 kegiatan, yaitu ARKA, aktivitas, ada refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dengan alur ARKA digunakan karena proses belajar manusia itu dimulai dari pengalaman Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kita ajak aktivitas dulu. Kalau menurut ARKA seperti itu. Anak diajak aktivitas, setelah aktivitas anak untuk merefleksikan aktivitasnya. Nah, setelah direfleksikan baru anak itu bisa memahami konseptualnya ini apa. Nah, setelah itu baru anak kita minta untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semakin banyak indera yang terlibat, semakin mudah materi yang terima. Jadi Bapak Ibu, mata, telinga, mulut, jadi semua indera itu ikut terlibat, itu akan lebih mudah, akan lebih mengingat pelajaran yang akan diingat. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dari 7 jurus BK hebat sudah dan metodenya ada. Sekarang kita mencoba mempraktekkan. Bapak Ibu, saya minta untuk menjadi panjenengan berperan sebagai murid sebentar, nonton di Bapak Ibu. Tak murid ngono lho. Nah, sebentar lagi mantan murid Bu. Seolah-olah panjenengan itu berperan sebagai murid, saya sebagai guru. Jadi ya saat pelajaran di kelas itu ya juga ada salam, ada doa, ada absen seperti itu. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Sebagai murid loh, bukan sebagai Bapak Ibu guru loh. Iya Bu Guru, siap. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat.
sembuh ya. Mas Rahmanto gimana kabarnya Mas Rahmanto? Alhamdulillah sehat. Mas Dul gimana kabarnya? Karena ibunya cantik, semangat. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita doa terlebih dahulu. Ayo salah satu untuk memimpin doa, ketuanya masuk Mas Mariono ya. Mas Mariono. Ya Mas Mariono memimpin doa nih. Jadi teman dulu siap kan? Ulangi di tempat duduk siap kan? Berdoa, oi. Selesai pada guru orang gerak. Jangan kaki itu. Terus terang saya tidak bisa menahan tawa. Support. Terima kasih supportnya. Jadi itu Bapak Ibu awalan dari metode ARKA. Yang pertama aplikasi. Nah sekarang yang pertama adalah aktivitas. Di aktivitas ini saya bagikan kartu. Nah ini Jangan kartu Bu. aktivitasnya apa? Ini beda untuk main judi beda. Di aktivitas kita akan membentuk apa ya, menara. Nih, jadi dua Tanya burger ya Pak. Bagi sama Bu Tuti. Ini belakang sama. Udah hati saja Bu. Biar gak ngantuk, ayo kita main kartu untuk membuat menara yang tinggi. Menara Eiffel juga boleh. Itu tadi kan beneran. Ini anak-anak tidak akan sia-sia ini nanti, karena ini untuk pembelajaran. Kalau nanti bisa boleh, tapi sekarang tidak bisa. Jadi guru itu sendiri tidak apa-apa. Mbak Rukti, Mbak Rukti sendiri, masih paling banyak. Banyak itu kayak Rukti, ternyata yang belakang belum kuatan. Ini saya tahu buat saja Bu. Cuma nanti tidak bisa menjadi menara tinggi nanti. Minta tolong untuk digeser. Tiga. Cara melihat, bisa minta sedikit Mas Mariono. Ini saya Ya. Tidak apa-apa, nanti bisa membuat menara paling tinggi. Monggo. Nah, ini adalah di aktivitas. Jadi anak-anak itu kita ajak aktivitas dulu. Nah, Mbak Nur dan Mbak Retno. ini adalah anak yang bisa menjadi contoh murid teladan. Nah, ini murid teladan. Nah, yang lain ayo dicoba dulu, dicoba anak-anak, dicoba sih. Gawe benar, oh angin, oh apa-apa. Misalnya kok ambil, ayo dibangun lagi. Semangat, dibangun lagi. Maaf anak-anak. Oh ya. Tadi Bu Guru belum menjelaskan judulnya apa untuk materi ini, jurus yang keberapa. Ini jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Aktivitas pertamanya yaitu bermain kartu. Buatlah kartu itu menjadi menara yang
tinggi. Pokoknya sak dhuwur-dhuwure sak entake kabeh iki wis dangunen. Jadi bentuk Thomas, Mas Al. Maaf ya, ini seolah panjenengan itu murid saya loh ya. Jadi kalau saya itu tidak bosok, jangan diprotes. Kan murid, ini gurunya. Ini yang udah tata yang saya tata uni. Ya biasa nih, biar dia itu semangat bisa ditotok belum ditotok. Oke. Ayo. Nah, ini kan tadi ini ambruk ini ya. Ini nanda karo Farid tadi maaf. Nanda karo Farid. Oke, sudah cukup Bapak Ibu, sudah bisa terlihat. Oke, tepuk tangan kita kasih apresiasi untuk teman kita yaitu Mbak Nur dan Mbak Retno. Tepuk tangan. Oh gimana? Oh, mau jadi mana Mas Dur? Oh, mau ke belakang. Oh iya. Nggak boleh itu kan. Kalau keluar ke kamar mandi itu tidak boleh berdua, tapi satu-satu. Nanti kalau berdua dia akan kembali ke kelas. Kamu cek pintu, tidak ada kuncinya. Oh, oke Bapak Ibu, sudah cukup ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu bermain kartu, ini kan di aktivitas. Sekarang kita refleksikan sesuai dengan metode AK. Setelah aktivitas itu kan refleksi. Nah, Bapak Ibu, Mas Mariono. Nah, kan kembali ke anak lagi. Pokoknya kalau Mas kembali ke anak, kalau Pak menjadi rekam sejawat. Oh dari tadi Mas Mariono sudah kok ya. Oh kita ganti yang lain. Oh Mas Ahmad. Oh iya Mas Ibra. Oh iya Mas Ibra. Ya mungkin Mas Ibra bisa merefleksikan dari menara yang Mas Ibra susun tadi. Nah, itu kan tadi ada yang jatuh, tapi tetap dibangun lagi, jatuh dibangun lagi. Nah, jadi harapan kita itu Bapak Ibu ada semangat di situ. Nah, mungkin ada yang bisa merefleksikan Pak Al, dari menara yang kita bangun, walaupun tadi susah payah baru satu jatuh, tapi tetap semangat membuat lagi sampai tinggi. Akhirnya seperti Mbak Nur dan Mbak Retno tadi bisa membentuk menara yang tinggi. Nah, Karena saya pengamat, tidak Iya. berlaku. Jadi awasi. Satu ternyata bisa berhasil itu karena kerjasama. oh saya karena kerjasama luar biasa. Yang kedua tidak mudah menyerah. Karena tadi saya itu sudah usul 3 kali dia. Tidak kan itu semangat sekali. Pada kenyataannya memang dia itu semangat sekali. Ya. Yang itu saja. Oh ya, jadi begitu ya, Bapak Ibu itu ibaratnya kan anak. Anak itu bisa merefleksikan dari aktivitas itu. Tambah bu. Ya gimana? Gimana Mas Ibra? Itu nanti kelihatannya Mbak Nur sama Mbak Nuri mau membangun apartemen. Oh begitu. Itu membangun apartemen. Tadi kalian kan kelihatannya usul kayak gini kan, kayak gitu apartemen itu. Luar biasa sekali. Kalau dia punya apartemen, Mbak Retno dan Mbak Nur, kita kan datang ke sana. Iya gratis, nggak usah bayar. Betul Mbak Retno? Nah, berarti kita amini gitu teman-teman, kita amini ya semoga Mbak Retno dan Mbak Nur akan punya apartemen yang tingginya berapa tingkatnya? 32 tingkat. Wow. Jadi nanti pakai lift. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu setelah anak kita ajak merefleksikan
kita masuk ke pemahaman konseptual. Anak-anak bisa memahami enggak? Jadi, nah apa yang sudah kita aktivitaskan, sudah kita refleksikan, kita menuju ke pemahaman konseptual. Jadi apa daya lenting atau resiliensi itu? Nah, Mbak Sarah, ayo dibaca. Yang satunya mana? Ya kayak kok senang di sini ini ya. Vito, oh, kalau Vito di belakang itu. Penggantinya Vito. Itu yang sedang lomba. Pak Eri. Apa itu tadi daya lenting atau resiliensi? Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Tepuk tangan untuk Mbak Sarah. Jadi Bapak Ibu setelah di aktivitas tadi membuat menara, yang kedua bisa merefleksikan, yang ketiga sudah paham, oh artinya daya lenting iki to bangkit kembali, jadi aku ki orang loko. Nah seperti itu, ada semangat untuk bangkit. Misal ada gagal seperti Pak Ramanto tadi, nah pernah mengalami kegagalan, pernah, itu kegagalan hal yang wajar, tapi bagaimana caranya untuk bangkit kembali, tidak menyerah. Kenapa daya lenting mengapa penting? Nah, pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan. Gagal dalam menyelesaikan tugas, gagal dalam permainan, atau mendapat hasil yang tidak sesuai dengan itu. Jadi, benar apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Ramanto bahwa kegagalan itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kegagalan itu membuat kita lebih semangat lagi untuk bangkit kembali, untuk menuju kesuksesan. Nah, ubah kata, ubah paradigma. Kita harus mengubah pola pikir kita, Bapak Ibu, dari fixed mindset menjadi grow mindset. Bisa mulai dari mengubah kata-kata, karena kata-kata itu menggambarkan pikiran bawah sadar kita. Kadang kita itu berucap tidak sadar dengan apa yang kita katakan. Nah, misalnya, contoh satu saja, kesuksesan. Kalau orang fixed mindset itu kan orang yang tidak mau berkembang. Kalau grow itu kan mau berkembang. Nah, bagi orang yang fixed mindset, saya bisa sukses jika punya bakat. Jadi pemikirannya jadi orang yang bakat tidak sukses. Nah, itu menurut orang fixed mindset. Jadi kalau grow itu akan berpikir walaupun tidak punya bakat, misal saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi usaha walaupun tidak punya bakat itu akan tetap tercapai. Nah, begitu. Ada kata-kata bijak, bentar anak-anak. Ada kata-kata bijak. Kesulitan adalah guru terbaik dan resiliensi adalah pelajaran yang membuatmu tak terkalahkan. Kehidupan mungkin menjatuhkanmu, tetapi resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Bapak Ibu masih ingat, waktu itu Bapak Budi pernah ketabrak rel kereta api. Maaf, ketabrak kereta api di rel. Masih ingat, betul. Bapak Budi waktu itu tertabrak kereta api. Nah, tapi kenyataannya sekarang Bapak Ibu bisa lihat beliau masih sehat bugar karena semangatnya yang luar biasa. Itu anugerah yang luar biasa. Juga ada teman kita, ada Bulase. Baru saja kita ingat bahwa Bulase baru saja mengalami kecelakaan. Kalau panjenengan masih ingat dari foto-foto yang kemarin, tangannya patah, terus ini ngapunten mata Bulase itu kan kemarin juga agak ini Bu. Tapi karena semangatnya berobat, semangat apa itu terapi. Nah, akhirnya seperti yang panjenengan lihat, sehat walafiat Bulase sekarang.
Jadi itu semangat. Resiliensi itu tumbuh. Jadi tidak pro begitu. Baik, Bapak Ibu, tadi baru ke pemahaman konseptual Bapak Ibu. Nah, terus setelah konseptual itu kita diharapkan mengaplikasikan. Nah, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, merencanakan minggu ke depan tuh saya harus bagaimana. Setelah membangun menara tadi, terus di aktivitas, terus merefleksikan, sudah paham artinya ini aku butuh bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya mungkin Mas Eko, nah dari tadi Mas Eko kayaknya belajar, ini belajar main kartu atau belajar buat kerpean Bu. ini anak murid yang luar biasa ini. Gambar Bu Guru. Muridnya gambar Bu Guru. Jadi anak diharapkan begitu Bapak Ibu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya tadi deh, anak kok nilainya kok rendah, kurang. Jadi dia akan berencana, saya akan belajar supaya untuk kedepannya ulangan lagi itu nilai saya akan lebih tinggi. Misalnya seperti itu. Mungkin Mas Adin akan memberikan sumo ya. Sumo Mas Adin. Nah, rencana apa yang akan Mas Adin lakukan untuk minggu berikutnya? Ulangan harian Bu. Jangan rencana lamaran, jangan. Maksudnya kan ya untuk karena anak sudah semangat, makanya dia minggu depan misal dalam 1 minggu saya itu akan setiap hari akan belajar minimal 1 jam setiap hari. Nah, jadi anak-anak sudah punya merencanakan, mengaplikasikan semangatnya itu. Jadi begitu Bapak Ibu, metode AKA itu membuat anak itu agar lebih kreatif dalam pembelajaran. Yang pertama ada aktivitas tadi, yang kedua merefleksikan, yang ketiga memahami konseptual artinya apa, dan yang terakhir yaitu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bapak Ibu, begitu anak-anak. Jadi begitu Bapak Ibu, pemerintah itu memberikan metode ARKA ini kepada, harapannya kita tularkan kepada anak didik kita. Nah, begitu. Kemarin Bapak Ibu saya sudah mempraktekkan 2 jurus yang saya praktekkan ke anak-anak. Jurus yang ketiga dan jurus yang keempat. Kita lihat bersama Bapak Ibu. Yang saya ambil itu dari kelas 9A. Kurang putih kayaknya selotep Mas. Ini Bapak Ibu kemarin kurang keras ya? Gelap anak-anak. Kok ini suaranya kurang keras ya? Biar nanti kelihatan ya. Oh tenang, ada operatornya di sini. Kita kan mendatangkan operator dari luar dan juga program dari Nah, ini di awalan Bapak Ibu. Nah, ini anak-anak saya ajak
Memang harus didekati Pak Kolek kok. Nah, ini aktivitas Bapak Ibu. Kalau panjenengan tadi kita belajar bareng dengan metode ARKA jurus yang ketiga, ini jurus yang keempat. Jurus yang keempat anak-anak juga saya ajak aktivitas. Ini bermain, maaf ini jurus yang ketiga juga. Ini bermain boneka. Nah, boneka resiliensi. Nah, ini aktivitas anak. Ini di aktivitas Bapak Ibu. Nah, anak saya ajak aktivitas. Setelah aktivitas, nah, anak terus saya ajak untuk merefleksikan. Nah. Sayangnya kok suaranya tidak keras ya? Terdengar nggak Bapak Ibu? Oh, terdengar. Suara saya terdengar. Ini bagaimana Mas operator ini? Kenapa kok nggak bisa ada suaranya? Bukan suara saya. Nah, ini kita ajak untuk merefleksikan. Nah, ternyata anak-anak itu bisa merefleksikan. Setelah diajak refleksi, terus ke ini sinyalnya. Nah, ini saat konseptualisasi Bapak Ibu. Nah, ternyata anak bisa memahami arti daya lenting itu apa. Nah, ini saat konseptualisasi. Terus yang terakhir, nah ini saat aplikasi. Ternyata di aplikasi anak-anak itu sudah punya gambaran. Oh, dalam seminggu ke depan saya mau merencanakan apa. Begitu Bapak Ibu. Nah. Oke. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang pernah saya praktekkan di kelas 9A. Saya ambil jurus yang ketiga sama yang kita praktekkan bersama tadi, yaitu jurus tumbuhkan resiliensi. Jadi anak itu saya ajak aktivitas itu juga senang. Anak-anak tidak ngantuk ternyata kalau diajak aktivitas. Terus saya ajak untuk merefleksikan aktivitas itu. Dan anak-anak itu juga ternyata bisa. Nah, terus setelah direfleksi, terus selanjutnya ke konseptual untuk pemahaman apa to kuwi mau sing tak pahami dari aktivitas ke refleksi. Anak-anak mampu menjabarkan artinya pembelajaran hari ini itu apa. Anak bisa dan mampu. Setelah itu ke aplikasi. Nah, ternyata anak juga bisa Bapak Ibu. Anak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah ada rencana besok aku arep piye. Nah, misal aku mulai besok arep belajar setiap hari yo ini 1 jam. Nah, so ben ulangan ben nilaiku tinggi. Aku mendapat nilai tinggi jadi prestasiku meningkat. Begitu. Itu Bapak Ibu 7 jurus BK hebat yang kita pelajari bersama. Dan metode ARKA juga sudah kita praktekkan. Alhamdulillah, semoga metode ARKA dan 7 jurus BK ini harapan pemerintah kan kita praktekkan ke murid kita. Semoga dengan ini anak-anak kita juga bisa menjadi tumbuh kembang, menjadi generasi yang hebat. Itu Bapak Ibu. Dan dampaknya dari anak-anak Bapak Ibu, ternyata setelah kemarin saya itu membuat video itu atau menerangkan 7 jurus BK hebat, salah satu saya ambil itu tadi dengan metode ARKA. Nah, di hari berikutnya anak-anak itu kan ketemu saya, Bu, kapan Bu membuat video seperti kemarin, pembelajaran seperti kemarin. Nah, berarti kan menandakan anak-anak itu suka dengan metode yang pemerintah berikan sekarang ini. Jadi dengan metode ARKA itu anak-anak lebih semangat Bapak Ibu. Jadi harapannya mulai sekarang monggo Bapak Ibu metode ARKA kita sampaikan ke anak
sampaikan ke anak semua agar anak didik kita menjadi generasi yang hebat. Begitu Bapak Ibu, diseminasi 7 jurus BK hebat sudah kita pelajari bersama-sama. Semoga kita bisa mempraktekkan dalam pembelajaran kita. Begitu ya Bapak Ibu? Terima kasih atas waktu dan partisipasi panjenengan. Semoga kita semua bisa sukses, murid-murid kita bisa sukses, kita bisa menciptakan anak didik kita menjadi generasi yang sukses, generasi yang hebat. Begitu Bapak Ibu. Sudah siap Bapak Ibu untuk menerapkan metode ARKA? Siap pula? Sama. Rajanya Esa belum habis kok pulang, habiskan dulu baru pulang. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk hari ini, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Nanti kita buat kalender 2026. Begitu. Oh ya benar berarti.